tunanetra juga jenisnya macam-macam, ada yang mungkin ada yang sensi, mungkin ada yang nyantai kayak gue. What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue punya segmen yang baru. Gue pengen ngerasain selama ini hanya nonton saja kalau selebritis, selebgram, youtuber bikin Q&A kayak apa, dan gue kemarin nyoba-nyoba untuk melepas pertanyaan. Jadi gue bikin Instastory di Instagram dan Facebook, gue nanya sama follower-follower gue, apa sih sebenarnya yang pengen kalian ketahui tentang kehidupan tunanetra atau disabilitas secara umum. Pertanyaannya bisa apa aja yang berkaitan dengan disabilitas, berkaitan dengan gue dan disabilitas, berkaitan dengan pokoknya apapun deh. Dan kalau misalnya lo kelewatan dengan sesi yang kemarin gue posting, lo kasih komen di bawah kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa gue jawab. Gue akan bikin segmen seperti ini. Dan kalau misalnya lo suka dengan segmen kayak gini, lo bisa nanti komen di bawah, dan mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi gue akan bikin segmen yang sama. Nah, untuk sekarang ini gue dibantu sama teman-teman gue. Yang pertama sebenarnya ada Ocha sebagai operator. Gue juga punya teman yang akan membantu gue membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instastory, Instagram, DM, dari Facebook juga. Gue perkenalkan kepada kalian semua sebuah makhluk yang sangat ajaib. Halo semuanya, hal-hal to the ho, hal-hal to the ho. Jadi gue di sini Angry Bo akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim via DM. Oke, kepada Pemda Jogja, tolong diperhatikan. Ini yang akan terjadi apabila sebongkah makhluk ini dikurung di kosan selama 3 bulan akibat dari PSBB. Nah, ini juga contoh tunanetra yang mulutnya nggak ada remnya. Jadi tolong diamankan juga tunanetra yang seperti ini. Lo kira mulut gue bis malam harus pakai rem? Kalaupun bis malam berarti mulut gue zup, gitu dong. Mau apa kabarmu? Oke, aku baik bang. Abang gimana? Apa kabar? Kok kepala makin pelontos, botak, kayak Gelora Bung Karno, di tengah agak makanya lurus gitu. ini potongan rambut tren PSBB. Kemarin gue beli alat cukur, motong sendiri, ya beginilah hasilnya, pokoknya seada-adanya lah. Yang penting gue nggak betah soalnya rambut gue panjang-panjang. Oh well, alhamdulillah lu cuma beli alat cukur. Kalau beli alat bikin getuk kan nggak nyambung. Ya. Tapi apa namanya, buat teman-teman yang mau ngelihat Instagramnya Angry Mo ini kreatif luar biasa. Kalau gue bilang salah satu kawan gue yang paling kreatif. Kemarin jangan berlebihan tolong. Ayo udah ngomong dulu. Gue bantuin lu. Sementara kan lo tahu sendiri, YouTube channel gue lebih besar dari lo, ya kan? Oh iya. Follower gue lebih banyak 4 orang dari lo. Oh, oke. Nah, itu berarti channel gue lebih besar ya. Makanya gue bantuin lo promosi. Jadi Angry Mo ini salah satu kawan gue yang cukup kreatif. Dia kemarin baru mamerin di Instagramnya dia itu ada mask painting. Jadi masker tapi dilukis sama dia. Dan lukisannya tuh ada lukisan barong, ular, terus apa lagi sih kemarin lo bikin? Dinosaurus. Ya itulah, lukisan-lukisannya mencerminkan sifat gue kayak ular, batu, gue kan kepala batu, kayak gitu dah. Benar, tapi itu lo jual? Iya, gue jual. Lo jual. Dan itu masker standar, artinya emang bener-bener masker yang bisa dipakai untuk sebagai pengaman kesehatan, tapi ada lukisannya. Iya, yang jelas itu untuk pengaman kesehatan kayak yang lu bilang, bukan untuk pengaman yang lain pastinya. Dan itu juga standar 2 lapis.
Ya, ini 2 lapis, bukan jaja atau kue lapis. Lu tahu, kalau bahasa Lomboknya jaja lapis itu yang warna-warnanya mencolok. Lu tahu, kayak kehidupan gue sedikit mencolok. Iya, kayak gitu. Oke, jadi yang mau ngelihat karyanya Angry Mo silakan langsung ke Ke Instagram gue, iya Sandi apa underscore namanya? foto, atau ke YouTube channel gue juga nanti di situ. Gue juga mau menonton karya gue di Angry Mo Channel gitu, Bang. Oke. Sip. Nah, sekarang seperti yang tadi gue bilang, si Angry Mo akan membantu gue untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari lo semua yang sudah dikirim lewat IG, lewat DM dan lain sebagainya. So, let's go down to our first questions. Silakan, Angry Mo. Oke, gue bakal bantu Bang Jack nih buat baca-baca pertanyaan yang udah disampaikan via Instagram. Bang Jack, tapi kita tadi belum menyapa ini loh, penggemar-penggemarnya Bang Jack di YouTube channel Bang Jack ini loh. Kita belum Oh ucapkan iya. selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat nyebur di sumur, selamat melihara jamur, selamat nangkap ubur-ubur. Oke, sekarang gue bakal bacain nih pertanyaan pertama buat Bang Jack ya. Cek. Oke. Oke, dan sekarang Angry Mo akan membantu gue untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Instagram, dari Facebook, dari Wesel, dari kantor pos, dari hampers lebaran kemarin. Dari mana aja semua? Oke, satu lagi yang belum lo sebut. Apa? Dari alam lain. Allahu Akbar. Pertanyaan pertama. Oke, Bang Jack, gue akan bacain dulu pertanyaan pertama yang udah ditanyakan para netizen di Instagram lu. Akan tetapi, sebelumnya tadi lu lupa buat menyapa fans-fans lu dari dunia nyata ataupun dunia fata morgana. Jadi gue mewakilkan lu untuk menyapa mereka. Halo guys semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat nyebur di sumur, selamat nangkap ubur-ubur, selamat nangkap. Tapi asalkan jangan kabur dari YouTube channel ini. Hey. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari Farid 88. Pertanyaannya lumayan unik. Aku harap muka orangnya juga. Nah, di sini pertanyaannya adalah, bagaimana bisa jadi pinter? Sebelumnya lu bodoh mungkinnya dianggap. Ayo silakan Bapak dijawab bagaimana biar jadi pinter. Yang absurd banget. Pertama sih gue nggak ngerasa pinter ya, gue ngerasa lebih licik sebenarnya. Kalau gue sih bukan licik ya lu ya. Apa? Tapi untuk tunanetra mungkin kata yang tepat adalah licin. Karena sebentar lu di Lombok, sebentar lu di Jakarta. Sebentar lu di mana, ntar lu tiba-tiba udah di luar daerah. Bukan licik, tapi licin. Lebih tepat. Oke, gue jujur aja gue kurang ngerti sih maksud pertanyaannya. Tapi gini deh, mungkin banyak orang yang belum tahu ya kalau tunanetra itu juga sebenarnya kita mengenyam pendidikan juga selayaknya orang-orang yang lain. Ada yang sekolahnya di SLB, ada yang sekolahnya di umum. Nah, kalau gue kebetulan, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu kalau gue itu butanya nggak dari lahir, jadi gue masuk ke sekolah umum dulu. Masuk sekolah umum, SD, SMP, SMA, kuliah juga di kuliah di universitas yang ya umum, artinya menerima semua orang. Setahu gue sih waktu itu cuman gue doang yang low vision, yang lain low income. Jadi gue kuliah di sana 5 tahun. Nah terus gue juga punya kesempatan alhamdulillah untuk dapat beasiswa S2 ke Australia dari ADS. Waktu itu masih ADS, Australian Development Scholarship. Kalau sekarang AAI. AI, tapi gue nggak tahu tuh singkatannya apa. Dia berubah-ubah nama. Jadi ya udah, gue juga dulu dari mulai SMA
sebenarnya udah kesulitan untuk, kalau lo nonton di video-video gue yang sebelumnya, ada beberapa video gue yang cerita, ada satu video gue yang sama teman-teman gue cerita tentang masa kuliah gue, gimana dulu gue kuliah. Lo bisa nonton video itu, klik aja nanti. Tapi intinya itu, gue belajar dengan gaya belajar gue sendiri, dibantu sama nyokap gue, karena nyokap gue yakin meskipun gue nggak bisa ngeliat, tapi gue jago di hafalan, gue bisa menghafal. Jadi teknik belajarnya nyokap waktu itu adalah membantu gue supaya bisa menghafal lebih baik. Dan ya akhirnya bisa selesai SMA, selesai kuliah, lulus kuliah juga sebenarnya IP gue kecil. Jadi gue nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Oke, IP Bang. gue nggak seberapa. Sorry ya, gue potong sedikit. Nah, oke lah. Kalau dari elunya mungkin lu nggak buta dari lahir kan ya. Jadi lu Ya. ada kesempatan buat belajar. Nah, mungkin di sini juga lu bisa nggak sih ngasih tahu ke orang yang nanya ini atau ke followers lu ini bahwa kalau untuk penyandang disabilitas lainnya itu seperti apa biar bisa menjadi pintar gitu loh. Dari Ya sama pengalaman sih. lu atau dari cerita teman-teman lainnya gitu loh. Ya, sebenarnya sama ya. Artinya gini, terlepas dari kita punya disabilitas atau tidak punya disabilitas, terutama mungkin untuk teman-teman yang tuli atau yang tunanetra atau yang tunadaksa, pertama jangan berhenti bergaul. Ya, artinya kita punya teman harus seluas-luasnya, karena itu juga sebenarnya sumber informasi yang banyak ya. Mungkin kita nggak punya kesempatan untuk sekolah yang tinggi, mungkin kita nggak punya kesempatan untuk bahkan nggak punya kesempatan untuk sekolah sama sekali gitu. Tapi ketika kita punya banyak teman, itu banyak informasi yang masuk. Ketika kita punya banyak informasi yang masuk, otomatis pengetahuan kita juga jadi bertambah, dan akhirnya pengetahuan ini yang bisa digunakan untuk memperbaiki taraf hidup kita agar kita menjadi lebih baik dan juga guys, jadi itu ya kesimpulannya dari Bang Jack. Dan jadi kesimpulannya dari Bang Jack itu untuk pertanyaan pertama ini, Bang Jack itu memang nggak buta dari lahir gitu. Jadi beliau juga udah sempat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum pada ya kayak kita normalnya gitu. Nah, dan untuk teman-teman disabilitas lainnya mungkin mereka juga perlu berjuang sama seperti kita yang normal, kita juga harus belajar biar bisa mendapatkan masa depan yang cerah lah gitu. Dan kesimpulan dari gue sendiri sih, gue mau nambahin sedikit, intinya dari yang diomongin Bang Jack tadi adalah, atau yang disampaikan Bang Jack tadi adalah, kita harus banyak melihat dan banyak mendengar. Nah, karena Bang Jack tunanetra, berarti dia banyak mendengar. Seperti itu. Banyak meraba. Oh iya, itu tambahan sedikit aja berarti ya guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, sudah siap? Yes. Oke, untuk Anda perwakilan Nusa Tenggara Barat, pertanyaan kedua. Di sini dari Ken Ripki. Oke, pertanyaannya adalah, kira-kira bisa sembuh nggak? Kira-kira bisa sembuh atau enggak? Ini mungkin bertanya tentang ini gue ya, tentang kondisi penglihatan gue ya, asumsi gue. Kalau bisa dibilang bisa sembuh, enggak sebenarnya. Tapi gue lebih, sebenarnya gini, memang ada penyakit yang menyebabkan gue tidak bisa melihat gitu ya, namanya retinitis pigmentosis. Lo bisa googling deh penyakit itu seperti apa. Intinya adalah timbul pigmentasi di sekitar retina gue, sehingga retina gue akhirnya nggak dapat darah, terus sekarang nggak dapat darah, akhirnya rusak gitu kan. Nah, apakah gue bisa melihat lagi? Tidak. Ini salah satu penyakit yang istilahnya irreversible, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa disembuhkan. Jadi makanya udah, ketika gue tahu bahwa gue kena retinitis pigmentosis dan akan penglihatan dan akan kehilangan penglihatan gue gitu ya. Gue waktu itu sama nyokap gue, sama dibantu sama keluarga juga, mulai dibantu untuk rehabilitasi. Jadi gimana pakai tongkat, gimana supaya gue bisa jalan sendiri, gimana supaya gue bisa tetap mandiri di rumah. Misalnya gue harus, orang di rumah itu tidak boleh sembarangan menata tata ruang misalnya. Jadi kursi-kursi nggak boleh sembarang dipindahin,
tempat piring, tempat gelas nggak boleh sembarang dipindahin karena gue hafalin semuanya. Jadi gue bisa melakukan like 80% of daily activity itu dari diri gue sendiri gitu. Karena itu yang teknik akhirnya yang harus gue kembangkan ketika gue tidak bisa melihat. Jadi menurut gue pribadi, gue nggak perlu sembuh, tapi gue harus beradaptasi dengan kondisi gue yang tidak bisa melihat, sehingga gue tetap nggak ngerepotin orang. Oke. Gitu mau. Itu dari ini ya Bang ya, dari Abang kan memang udah nggak bisa sembuh nih. Penyebab dia menjadi tunanetra itu karena satu hal yang berbeda dari Abang. Itu ada kemungkinan mereka sembuh nggak kira-kira? Yang pernah aku dengar kan selain nyangkok, aku dulu waktu di kampung ya, cuma dengernya mencangkok mangga, mencangkok jambu tetangga yang kelihatan manis buat ditanam di tanah kita sendiri. Nah, mencangkok mata ada nggak sih gitu? Nah, ini yang orang juga banyak salah kaprah nih. Mungkin pernah dengar istilahnya, oh ada tuh yang bisa donor mata, ada yang bisa donor mata gitu ya. Nah, orang berpikir ketika donor mata itu sak bola mata tuh diganti gitu loh, Mo. Iya. Gue ya juga kan? Sempat mikir kayak gitu. Ya. Lo mikirnya kayak gitu juga kan? Padahal ya, gue kira bola mata tuh kayak kelereng dilempar aja gitu ke mata. Gitu. Nah, sebenarnya bola mata tuh dia kayak bisul. Jadi isinya tuh kayak air gitu ya, dan itu istilahnya di tengkorak kita, di kepala kita, itu dudukannya tuh udah dibuat pas banget untuk mata kita. Jadi kalau bola matanya sendiri itu tidak bisa didonorkan atau tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Nah, kalau kita dengar ada donor mata, nah itu sebenarnya cuma lensanya doang. Jadi lensa matanya itu dicabut, lalu itu yang bisa dipindahkan ke orang lain. Untuk beberapa kasus gue juga nggak ngerti ya, ini gue disclaimer dulu sebelumnya, karena ada kemungkinan gue salah memberikan informasi. Gue bukan dokter mata, gue hanya memberikan informasi dari pengalaman. Tetapi setahu gue, untuk donor mata itu hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang memang masalah penglihatannya itu di lensa mata. Kalau gue kan tadi gue bilang gue di retina. Nah, retina sampai sekarang belum bisa diganti nih, belum bisa dicangkok juga. Tapi kalau lensa mata itu udah bisa. Nah, salah satunya yang gue tahu itu kalau nggak salah katarak ya. Katarak tuh bisa dia bahkan dia bisa dibersihkan terus dipasang lagi lensanya. Ada juga yang dibuang lensa lamanya terus diganti dengan lensa baru. Tapi lo buat safe-nya lo googling, ya googling juga hati-hati juga, jangan sembarang googling. Tapi lo cari informasi lagi deh kalau misalnya memang lo mengalami kebutaan karena satu penyakit tertentu, konsultasi aja sama dokter, dan jangan selalu berpikir bahwa endingnya tuh harus bisa melihat lagi. Enggak. Yang paling penting itu adalah nanti lo bagaimana beradaptasi supaya lo bisa beraktivitas walaupun tidak bisa melihat. Itu yang paling penting. Oke guys, itu tadi jawaban dari Bang Jack bahwa kalau dari Bang Jack sendiri itu udah nggak bisa disembuhkan. Nah, kalaupun dari penyebab yang berbeda, itu jangan terlalu berharap untuk bisa melihat, akan tetapi lebih berharap atau lebih berusaha untuk bisa beradaptasi. Ya kan Bang Jack ya? Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan. Gue nambahin sedikit aja. Kalau misalnya memang bisa disembuhkan, kata dokter bisa diterapi disembuhkan, ya itu itu nggak masalah gitu. Tetapi jangan selalu berpikir bahwa wah harus sembuh gitu, jangan. Oke. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bang Jack ya. Ini dari @bunga dan bunga. Nah, ini nama Instagramnya salah. Harusnya bunga dan kupu-kupu. Kalau bunga dan bunga, nanti dia bertengkar. Oke? Nah, di sini pertanyaannya adalah, bisa nggak tunanetra ke mall sendiri? Mbak, Bang Jack, jangankan ke mall, gue jawab. Kencing, kamar mandi di pinggir sungai, dia jalan sendiri. Gue yang deg-degan, dia jebur di sungai. Kencing pinggir sungai. Oke. Bapak, ingat waktu gempa bumi? Kan itu di toilet. Itu di pinggir kali, Pak. Toiletnya. Kalau Bapak lolos sedikit, Bapak bisa nyebur. Makanya aku arahin dari jauh. Kiri, kanan. Aku udah dilihat kayak tukang parkir sama orang. Dia nggak tahu kalau aku lagi ngarahin tunanetra jauh di situ. Kiri, kanan. Oke, sekarang lu jawab dulu, Pak. Silakan. Oke.
Ke mall ya bisa aja sih, apa namanya, karena mall kan memang buat semua orang ya, dan gue juga kadang-kadang ada keperluan di mall gitu kan, gue mau beli casing handphone mungkin, gue mau nonton ke XXI, gue mau makan, gue mau ketemu temen gitu kan, jadi gue bisa aja ke mall. Dan biasanya ini yang gue lakukan, biasanya gue janjian dulu sama temen gue gitu kan. Kalau misalnya mau ke mall nih, temen gue, ayo kita ketemu. Oke, jam berapa? Jam setengah delapan. Nah nanti gue mastiin dulu nih, ketika gue datang, sebelum masuk nyampe ke gerbangnya, gue WhatsApp dia dulu nih. Lu udah nyampe belum? Kalau misalnya dia bilang, oh gue belum nyampe nih, bilang gitu. Oh ya udah, nanti kita tentuin kan meeting pointnya di mana. Nah begitu gue nyampe di lobby, nanti gue cari satpam. Gue minta tolong sama satpam, Pak, saya mau ketemu teman saya di Liberica misalnya gitu. Nanti satpam yang nganterin masuk ke dalam, karena kalau gue jalan sendiri di dalam itu akan butuh waktu lama, terus juga mungkin jadi pusat perhatian orang juga, dan bisa jadi orang ada yang kadang-kadang kan kalau di mall orang ini banget ya, apa, neglect gitu, artinya nggak terlalu peduli dengan keadaan sekitarnya, jadi kadang-kadang ada yang kesandung tongkat gua, ada yang nabrak gua juga gitu. Jadi biasanya gua akan minta tolong satpam, gua ke meeting point yang sudah ditentukan. Nah dari situ biasanya gua minta dipanggilin pelayannya, nunggu di situ gitu. Nah tapi kalau misalnya orang yang gue temuin udah nyampe di mallnya, biasanya gue akan minta mereka untuk udah kalau gitu lo ke lobby ya, tungguin ya. Nah jadi kita ketemu di lobby terus baru jalan ke meeting pointnya. Triknya kurang lebih seperti itulah. Itu misal kalau yang kedua tadi yang abang bilang misal teman abang nih udah nyampe duluan gitu ya. Nah abang buat pasti janjian ketemu di lobby. Nah itu tetap minta tolong security lagi atau gimana bang? Tergantung, kalau gue udah familiar sama lobbynya, biasanya gue tahu di mana tempat yang aman buat gue untuk berdiri, nggak kedorong-dorong sama orang atau nggak ngalangin jalan orang, atau misalnya di situ ada tempat duduk. Nah, gue akan duduk di situ. Atau gue juga masih ke security juga, tanya, Pak, saya mau nunggu teman saya, tempat yang enak buat duduk yang saya langsung kelihatan di mana. Oh, ini Mas, di atas metal detektor misalnya gitu kan. Kan kelihatan tuh pasti itu. Nggak mungkin ya di situ ya. Tapi intinya intinya gue tetap biasa gue minta tolong satpam untuk carikan gue spot yang mudah untuk terlihat ketika temen gue datang jemput gitu. Gue ini nanya lagi ya bang ya, merujuk ke ke jawaban lu yang tadi yang waktu lu bilang bahwa misal nih di rumah kan lu menyesuaikan, nggak boleh tuh kursi dipindah seenak jidat, piring lu, gelas lu, kayak gitu kan. Nah, gimana nih kalau tiba-tiba di mall lu mau nonton ke bioskop, nah tiba-tiba bioskop itu ternyata udah pindah ke mall yang satuan, itu seperti apa lu menghadapi? Nah, itu berarti gue ketika beli tiket, akhirnya gue beli tiket busway. Karena ternyata bioskopnya udah berubah jadi shelter busway. Karena kan biasa kan di mall tuh suka pindah-pindah kan, toko. Tapi nggak bioskop juga, gedung-gedungnya pindah, keles. Belum pernah gue ada. Kita itu cuma seumpama, bang, lu jangan emosi dong, gue cuma nanya. Oh, nggak bisa begitu. Ini adalah pelecehan terhadap bioskop. Pelecehan terhadap bioskop. Kecuali kalau layar di bioskop itu hilang, baru itu pelecehan terhadap bioskop dan penonton. Ketika lu nonton, layarnya udah hilang, itu lu dilecehkan namanya, bang. Nah, gue lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Ke pertanyaan ke-6. Ya, bang ya. K aloha underscore 4. Oke. Mau tanya, kalau tunanetra aplikasi atau bagaimana? Baca pakai aplikasi atau ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit, namun saya akan mencoba untuk menjawab. 3 mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi untuk membaca, tunanetra itu mempunyai beberapa aplikasi. Kalau misalnya kita mau baca buku, ini kalau print out ya, dari print out kita mau baca,
itu ada aplikasi namanya OpenBook. Jadi intinya lo harus scan dulu, print out-nya harus di-scan dulu, terus di-convert jadi soft copy. Ketika jadi soft copy, nanti baru bisa dibaca. Nah, itu biasanya kalau dulu menggunakan satu software namanya OpenBook. Tapi kalau sekarang, lo tinggal PDF-in aja, atau dibuat, bener, dijadiin PDF. Nah, nanti di laptop kita itu ada aplikasi pembaca layar. Nah, aplikasi pembaca layar ini yang akan membaca hasil dari scanan tersebut. Nah, itu juga bisa untuk buku. Jadi kalau misalnya buku di-scan gitu ya per halamannya, nanti kita akan bisa baca buku itu seperti buku itu isinya apa saja gitu. Nah, tetapi dalam proses scanning ini harus rapih, harus lurus, kertasnya nggak boleh terlalu kotor, terus nggak boleh miring juga nyekennya. Gitu. Jadi harus presisi banget gitu, karena biasanya kalau scan dari print out gitu ke soft copy untuk dibaca oleh screen reader itu agak tricky. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Nah, kalau lo belum tahu apa itu screen reader itu adalah aplikasi pembaca layar. Jadi laptop kita itu dilengkapi dengan aplikasi yang merubah dari teks menjadi suara. Ini kalau kedengeran. Nah, ini yang dipakai oleh laptop gue. Oh, oke. Oke, Nah, Bang, gue ada tambahan sedikit nih, mau nanya ya. ke lu juga terkait yang tadi. Nah, itu harus di-scan satu persatu, itu yang pertama. Nah, semisal nih, lu baca novel, biasanya kan novel itu tebal sekali ya. Yes. Nah, itu lu kayak gimana? Misal, lu pengen baca berapa halaman dulu, lu tentukan berapa yang harus lu scan atau gimana, itu yang pertama. Yang kedua, kayak yang lu bilang, itu harus presisi semuanya, harus lurus. Biar gampang dibaca sama si aplikasinya ini ya. Nah, lu kan nggak bisa melihat ya. Nah, cara lu memastikan bahwa itu presisi itu kayak gimana sih, Bang? Nah, untungnya kalau sekarang udah banyak e-book. Jadi kalau kita cari di internet kan udah banyak banget tuh e-book ya, kita tinggal download dari perpustakaan atau kita beli dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya juga sudah bisa terbaca oleh screen reader gitu. Tapi kalau misalnya memang harus scan kayak tadi, biasanya yang gue lakukan adalah gue memang dibantu oleh orang lain. Jadi ada teman gue atau ada, kalau di di Jakarta tuh ada Mitra Netra. Nah, salah satu layanan yang mereka berikan adalah mereka memberikan buku dalam bentuk digital. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek nyekan lagi, ya. Kita tinggal datang ke mereka, library-nya, perpustakaannya cukup banyak, cukup variasinya cukup banyak. Jadi bisa scrolling ke sana, dan itu juga udah ini kok, library-nya juga udah perpustakaannya udah online. Cuman gue lupa linknya, lo googling aja Yayasan Mitra Netra, nanti ada link yang bisa lo masukin. Itu. Nah, tambahan lagi, sekarang juga ada audiobook. Jadi kalau audiobook itu dia udah dibacakan, direkam suaranya. Nah, itu juga asiknya audiobook, bisa kayak tadi lo bilang, ya gue mau baca 4 lembar, 5 lembar dulu, ya udah, itu ada ininya. Jadi kayak dengerin MP3 player aja, lo tinggal track berapa gitu loh. Nah, di e-book juga seperti itu, gue bisa baca mau 4 lembar, 5 lembar dulu, mau sampai halaman berapa, gue nanti bisa stop dulu, kapan bisa gue sambung lagi. Nah, kalau yang tadi scan yang gue bilang itu yang biasanya masih harus gue lakukan kalau gue kerja di kantor, gue dapat surat misalnya, itu gue kadang-kadang harus gue scan dulu, terus gue baca isi suratnya apa, nanti baru balas. Jadi udah nggak lembar-lembar yang banyak sih. Gue lanjut lagi nih nanyanya dari pertanyaan yang barusan. Kayak yang lo bilang itu nggak lepas dari aplikasi juga. Semuanya serba internet, elektronik. Nah, bagaimana sama teman-teman disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam mengakses itu? Seperti misal tidak punya alat elektronik seperti yang lu punya. Nah, itu untuk menginstal aplikasi itu, apakah
bagaimana nih standar suatu barang elektronik yang harus dipunya, misal seperti handphone, laptop, Mm, mm. itu ada brand-brand tersendiri nggak sih yang mendukung itu atau ada standar khususnya gitu loh? Lebih ke ininya sih ya, lebih ke spesifikasinya sebenarnya mau. Jadi tidak brand Heeh. tertentu. Jadi kayak misalnya lo handphone, either lo pakai Android atau lo pakai iOS, atau lo pakai yang basicnya Windows gitu ya. eh, itu mereka punya spesifikasi masing-masing. Gue sendiri nggak hafal ya karena gue nggak pakai Android, tetapi eh, biasanya yang menggunakan Android itu seingat gue minimal Android KitKat kalau nggak salah. Tar dulu. HIJK enggak HI Ice Cream Sandwich. Minimal minimal Android Ice Cream Sandwich itu udah ada fitur namanya Talkback. Nah, tetapi karena ini juga uh, iOS yang lama, jadi fiturnya juga fitur screen readernya juga masih masih yang lama ya. Kalau misalnya mau yang lebih advance ya lo cari Android yang lebih baru. Cuman memang harganya ya disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing dan ini juga sebenarnya bisa jadi pertimbangan juga ya buat teman-teman kalau misalnya lo mau bantu tunanetra yang ada di sekitar lo, sebenarnya ngasih handphone itu bukan sebuah kemewahan. Lo bayangin ya, gini, kalau misalnya tetangga lo nih, lo tahu nih tiap hari mundar-mandir di depan rumah lo, oh ternyata dia tukang pijet gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya handphone yang bisa bicara, taruhlah dia punya pakai apa lo bisa nyumbangin dia handphone Android gitu yang 2 jutaan gitu ya. Itu pasiennya dia bisa nge-WhatsApp dia untuk ngorder, ya kan? Pak, bisa nggak nanti malam ke rumah? Badan saya pegel-pegel nih. Nggak perlu nelfon. Kalau nelfon, orang kesedot pulsa. Jadi kadang-kadang kan suka males kan kalau misalnya, gue males pijat sama bapak yang tunanetra itu, pulsa gue tinggal tinggal dikit gitu. Tapi bayangin, ketika handphonenya bisa bicara, terus dia punya akses ke WhatsApp, itu bisa ngebantu dia banget untuk dia dapat orderan lebih banyak. Jadi sekarang kita coba deh untuk berpikir kalau lo mau bantu tunanetra atau orang dengan disabilitas sekitar lo, kita coba pikir apa yang bisa kita berikan untuk jangka panjang daripada lo ngasih Pak nih 2 juta silakan ya Pak ya Bapak pakai gitu terus dipakai buat makan habis, mendingan lo sumbangin ke sesuatu yang memang long lasting seperti misalnya itu tadi, eh, lo bisa lo bisa misalnya Handphone. beliin dia handphone, eh, terus diajarkan misalnya bagaimana cara cara menggunakannya. Dan biasanya kalau tunanetra kita kan kenal satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya ada satu tunanetra nih, oh gue baru dapat handphone nih, ajarin gue, dia bisa minta tolong ke teman-teman yang lain tuh udah gampang banget gitu. Oke, oke. Nah, satu lagi nih Bang pertanyaan gue. Hmm. Dari sekian banyak aplikasi yang lu sebutkan tadi, itu berbayar nggak atau gratis? Eh kalau untuk di laptop sebenarnya berbayar. Mm-hmm. Tapi ada bajakannya. Jangan bilang-bilang kalau ketahuan Microsoft nanti diomelin. Iya, iya. Nah, Oke, tapi itu kalau satu di rahasia ya guys ya. ya. Tapi Nah, kalau untuk di handphone itu gratis. Yang tadi gue bilang kayak oke. TalkBack di Android ya, terus di iOS itu gratis. Jadi dia emang udah bawaan. Cuma masalahnya yang di laptop aja. Kalau di laptop itu memang dia harganya mahal banget. Terus juga kalau limited sih enggak sih. Sebenarnya gampang dapetin. Cuman harganya mahal banget itu eh, satu aplikasinya loh sekitar 12 juta, 12 sampai 13 juta tapi bisa dipakai di 3 komputer. Makanya pakai yang bajakan aja. Nanti gue cariin di teman-teman. Gitu mau jadinya mau. Halo? Angry mau? Ya,
Lu ngapain? Kan gue bisikin lu bisikin gue, ya udah gue bisikin aja lu. Lu bilang yang bajakan, makanya gue bilang muka lu juga bajakan jadinya. Jangan kenceng. Oke Bang Jack, kita berlanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Ini oke. dari Ed Fitrianti Luvina. Nah, pertanyaannya di sini adalah game apa saja yang bisa dimainkan tunanetra? Game yang bisa dimainin tunanetra, petak umpet bisa. Tak jongkok Petak susah. umpet. Pukul kendi. Wah, saya dulu pukul kendi itu, saya juara 7 tahun berturut-turut di kompleks saya, sampai akhirnya saya nggak boleh ikut lagi kalau 17-an, harus jadi juri. Karena saya tidak perlu ditutup matanya. Sudah original. Oke, gue cuma takut aja sih lu dijadiin brand ambassador buat produk kendi itu. Itu Nah, aja itu dia, makanya. Gue juga waktu itu udah ada, mungkin kalau waktu itu udah zaman-zaman endorse, itu akan terjadi pada gue. Tapi sebenarnya permainan itu banyak ya. Kita mulai dari permainan tradisional deh, kayak misalnya mau main kartu gitu ya. Oke. Sebenarnya teman-teman tunanetra cukup kreatif. Jadi ada yang kartunya kadang-kadang dikasih braille sama mereka. Jadi akhirnya bisa main kartu remi gitu. Itu bisa di braille sama teman-teman, terus akhirnya mereka bisa main gitu. Cuman katanya sih kalau main sama orang awas kadang-kadang suka bisa ngapalin, jadi kayak ditandain kartunya gitu kan. Nah, terus kayak misalnya main Uno juga bisa kita main bareng-bareng. Sama itu juga metodenya, kartunya bisa ditandain. Terus kalau ada permainan-permainan khusus juga yang kayak misalnya permainan catur, terus apalagi ya, itu juga bisa dimainkan oleh tunanetra meskipun pakai bidah caturnya tuh khusus. Nah, kalau permainan di gadget itu ada yang kita sebut dengan audio game. Jadi memang ada beberapa permainan yang dia hanya suara aja dan itu bisa dimainin oleh tunanetra. Contoh misalnya kalau di handphone gue tuh ada game namanya Blind Legend. Jadi itu mainnya RPG, kita jadi kesatria yang mau nyelamatin istrinya, nanti ketemu musuh, nah terus kita bunuhin musuh pakai pedang, dan itu semuanya berdasarkan suara. Jadi kalau misalnya kita mainnya harus pakai headset gitu ya, jadi kalau musuhnya nyerang dari kiri, nanti suaranya itu dari sebelah kiri, terus kita nanti misalnya swipe ke kiri, pedangnya nanti nusuk ke sebelah kiri. Musuhnya dari kanan, nanti suaranya muncul di kanan, kita swipe ke kanan, pedangnya nusuk ke sebelah kanan. Terus ada juga yang kalau mainan lama tuh ada Six Sense, itu juga tembak-tembakan juga. Nah itu sama, musuhnya keluar dari mana, nah audionya yang nanti menentukan gitu. Dia bisa membantu kita untuk memberitahu ini musuh keluar dari arah jam 1 misalnya, atau dari arah jam 2, atau dari arah jam 12 misalnya, lurus ke depan gitu. Dan macam-macam, ada Blind Legend, terus ada mainan-mainan kartu juga di handphone tuh banyak tuh. Kalau misalnya yang di laptop itu ada yang online namanya RS Game. Lo cari aja, download di Google. Nah, tapi kalau RS Game, kalau lo bisa ngelihat, lo nggak pakai screen reader, itu begitu lo masuk di RS Game itu lo akan bingung karena nggak ada tampilannya sama sekali. Tapi kalau untuk tunanetra, screen readernya, pembaca layarnya itu akan ngebacain. Tuh, jadi kita tunanetra juga gaul juga. Oke, jadi intinya pengembang-pengembang game juga udah banyak ya membuat Udah game banyak. untuk teman-teman disabilitas. Oke, Gitu. kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Ik ya. Dan aku pikir tadi jawabannya sudah jelas juga. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Elmi Ismau. Oke, jadi pertanyaannya di sini. Kang Jack mau tanya etika berinteraksi dengan tunanetra. Itu aja. Etika berinteraksi dengan tunanetra. Nah, ini gue seneng nih pertanyaannya nih, karena kadang-kadang orang bingung ya. Lu waktu pertama kenal sama gue bingung gak sih? Gimana caranya?
Enggak sih, gue nggak bingung. Tapi lu tuh kayak Lo sakit hati lebih ya waktu itu. sakit hatinya kebanyakan daripada gue seneng kenal sama lu. Jujur aja. Karena pertama, mulut lu yang nggak ada remnya itu yang pertama. Dan yang paling nyebelin waktu gempa, lu sering minta dianterin kencing dan gue harus gotong bantuin lu buat nyebrangin tenda-tenda yang nggak jelas posisinya karena berubah-berubah itu. Nah, Oke. Oke. Bagaimana berinteraksi dengan tunanetra? Sebenarnya sih balik lagi ke tadi, tunanetra, ini gue kasih tahu aja dulu, tunanetra juga jenisnya macam-macam, ada yang mungkin ada yang sensi, mungkin ada yang nyantai kayak gue, mungkin ada yang seriusan, kembali lagi kepada karakteristik masing-masing dari orangnya. Jadi jangan menggeneralisir bahwa oh semua tunanetra sensitif, oh semua tunanetra nggak bisa diajak bercanda, atau kebalikannya, wah semua tunanetra bisa diajak bercanda, wah semua tunanetra tebel mentalnya gitu. Enggak semuanya seperti itu. Balik lagi, masing-masing karakteristik lo harus kenalin, sama seperti lo kenal si A, si B, si C dan lain sebagainya, lo harus kenal orangnya dia seperti apa. Itu yang pertama gitu. Nah, yang berikutnya kalau misalnya lo ngobrol sama tunanetra, ya meskipun dia nggak bisa ngeliat lo, ngobrol face to face, lo tetap ngobrolnya juga ngadep ke dia, jangan sambil lo sibuk melakukan yang lain. Kalaupun memang lo harus sibuk melakukan yang lain, mungkin lo sambil masukin apa misalnya barang atau apa segala macam, lo harus bilang sama dia, sorry ya gue sambil motong kue ya misalnya, atau gue sambil masukin buku ya ke dalam tas dan lain sebagainya, lo harus ngasih tahu gitu. Akan sangat menyenangkan ketika lo jalan sama tunanetra lalu lo berbagi apa yang lo lihat. Jadi lo misalnya jalan, kayak misalnya kita jalan nih di seputaran Lombok, terus kita ngelewatin Islamic Center misalnya, ya akan sangat menyenangkan sekali kalau lo berbagi, oh ini sebelah kanan nih Islamic Center nih, Islamic Centernya banyak pilarnya, terus dia setiap pilar punya lampu-lampu yang menyala bagus banget, ada satu pilarnya bisa ada 5 atau 6 lampu. Nah, deskripsi seperti itu tuh sangat buat kita tuh sangat menyenangkan sekali gitu ya. intinya sambil jalan-jalan sambil bercerita gitu ya. Sambil bercerita, betul gitu. Jadi itu karena itu juga nanti akan ngebantu si tunanetranya juga untuk tahu, oh kalau misalnya dia mau menuju satu tempat, patokannya apa aja, dia akan ngelewatin apa aja dan lain sebagainya gitu. Nah, yang paling basic adalah bertanya. Jadi jangan sok-sokan tahu, gue udah tahu nih caranya ini dengan tunanetra, interaksi dengan tunanetra. Jadi tiba-tiba main hajar aja bercandanya dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling enak itu adalah pertama bertanya. Lo butuh dibantu atau enggak? Lo butuh apa? Lo mau diambilin makan atau enggak? Atau lo mau lihat sendiri? Lo mau pergi sendiri ke meja makan? Apa yang bisa gue bantu untuk lo dan lain sebagainya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan standar. Kita jadi nggak menjustifikasi bahwa ketika kita kenal sama tunanetra, oh dia lemah. Jangan seperti itu. Kita harus bertanya sama dia apa yang bisa gue bantu, apa yang boleh gue bantu, dan kita juga harus menghargai dia ketika dia bilang, oh ya, gue mau coba sendiri, gitu. Gue mau ini gue bisa lakukan sendiri. Ya udah, kalau dia yakin dia bisa, ini aja, lakukan aja gitu. Karena itu memang keinginannya, dan biasanya kalau seperti itu memang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Oke, gue tambahin sedikit ya buat Kak Elmi gitu. Dari sudut pandang gue sendiri sih yang udah kenal Bang Jack berapa lama dan sudah intinya kita juga pernah terlibat kerja bareng di SLB gitu. Sebenarnya teman-teman tunanetra juga sama aja sih kayak manusia pada umumnya aja gitu, yang normal pada umumnya gitu. Ketika aku juga misal kalau kenal orang baru ya nggak benar-benar berani nyablak ngomongnya gitu. Tapi karena Bang Jack walaupun dia lebih dewasa, tapi karena gue tahu dia humoris, dia suka bercanda sama gue, bahkan dia lebih parah sebenarnya ngomong sama gue kayak gimana. Ya udah, makanya gue di sini juga kita bisa bercanda-bercanda kayak gitu. Intinya kembali ke norma kesopanannya aja. Ketika kita ngobrol sama orang ya kita lihat orangnya, udah nggak mungkin kita belakangin, ya seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke satu lagi, sorry,
satu lagi tambahan ini sangat penting nih. Ketika kita membicarakan orang dengan disabilitas, lawannya dari disabilitas itu bukan normal. Jadi kita sangat menghindari kata normal. Kan kadang-kadang kan kita suka ngomong kayak gitu ya. Oh, kita aja yang normal agak susah nih kalau ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya satu kata yang kita harus hindari, karena sekarang salah satu promosi yang kita lakukan, penyadaran di masyarakat bahwa punya disabilitas atau tidak punya disabilitas itu adalah satu hal yang normal. Nah, jadi kalau misalnya lo mau merujuk kepada diri lo sendiri, lo bisa bilang, gua aja yang nggak punya disabilitas, gitu. Atau gua yang bisa ngelihat, atau gua yang bisa mendengar. Jadi lawan katanya itu adalah benar-benar yang lo gunakan adalah lawan katanya gitu. Jadi kalau misalnya gua tunanetra, berarti lo non tunanetra. Oke.